Hai, what's up guys? Balik lagi bareng gue, Evan. Akhirnya nih, pesanan gua Samsung Galaxy S23 Ultra nih udah dateng. Nah, ini adalah hasil PO gua kemarin karena banyak benefit banget ya pas masa PO si Samsung Galaxy S23 Ultra ini. Nah, ini S23 Ultra yang gue pesen ini tuh warna spesial ya, yang cuman bisa dipesan pas masa pre-order atau di online Samsung aja gitu. Nah, ini kotaknya kayak gini pas nyampe ke rumah gua. Cuman ini tadi gua udah cek, gua udah buka ya. Dan langsung aja guys, ayo kita buka si kotaknya ini. Nah, di bagian awalnya nih, pertama kita dapat ini sambutan Welcome to the Galaxy World. Coba kita lihat. Nah, ini dia isinya kayak gini guys. Jadi selama masa PO ini gua dapat memorinya tuh di-upgrade dari 256 ke 512. Dan banyak benefit lainnya sih yang menarik banget. Nah, ini dia handphonenya. Terus ini harganya guys. Samsung Galaxy S23 Ultra online eksklusif ya. Jadi emang gue pesennya yang warna, ntar kita lihat ya, warna itu eksklusif cuman ada di online doang. Nah, terus juga dapat bonus Samsung Care Plus. Terus ada diskon tambahan, gue pakai diskon kartu kredit, jadi ada tambahan 1 juta lagi. Jadi gue beli si Galaxy S23 Ultra ini dengan harga 19 juta kurang 1000. Mantap. Terus ini gue dapat kita dapat brosur lagi nih kayak ini ya, kayak begini. Ini dia. Oke, itu aja isinya, minimalis. Kotaknya juga kayaknya lebih kecil ya ini ya dibandingin pas gua PO si Samsung Galaxy S22 Ultra. Waktu itu gua PO juga, kotaknya lebih besar. Kalau sekarang lebih minimalis. Dan ini dia si Galaxy S23 Ultra. Kita buka. Tadi gue juga udah sempet cek sih. Nah, ini dia kotaknya si Samsung Galaxy S23 Ultra. Nah, yang berbeda nih dari yang versi reguler, ini di kotaknya aja kita bisa lihat ya guys, warna-warna eksklusif yang ada di Samsung Galaxy S23 series. Ada merah, ada lime, ada graphite, dan ada biru kayak gini. Kalau Samsung Galaxy S23 Ultra yang warna reguler kan cuman warna hitam aja ya bagian depannya. Nah, kotaknya kayak gini. Nah, terus yang gue pesen ini varian RAM-nya nih 12 GB dan memori internalnya 512 GB. Dan gue cukup nyesel ya pas PO si Samsung Galaxy S22 Ultra ini waktu itu tuh gue pesennya ambilnya yang RAM dan memorinya paling kecil 8128. Makanya sekarang si S23 Ultra ini cukup banget sih, upgrade-nya ke 512 GB memori internalnya dan RAM-nya tuh yang 12 GB. Dan kotaknya kayak gini, tipis, masih sama kayak kotak si Galaxy S22 Ultra. Kayak gini, simple. Dan dia kotaknya katanya sudah 100% recycle packaging. Oke, kita buka. Nah, bagian pertama kita dapat kotaknya kayak gini guys. Terus di dalamnya ini ada kabel USB-C ke USB-C, ada kartu garansi, dan ada buku panduan. Dan kita dapat SIM ejector. Oke, itu aja. Dan ini dia handphonenya. Nah, ini dia unik ya. Dia dikasih kayak kertas hitam gitu yang di highlight banget kameranya ini. Kita taruh dulu. Oke, udah sih, itu aja, simple banget. Bawahnya udah nggak ada apa-apa lagi. Dan ini dia handphonenya, Samsung Galaxy S23 Ultra warna graphite. Ya, ini dia. Wah, ganteng banget ya guys ya. Ini gue pesennya warna graphite. Ini tuh warna inceran gua ya dari zaman Samsung Galaxy S22 Ultra. Cuman waktu itu agak nggak ready sih. Pas peluncuran si S22 Ultra tuh peluncuran warnanya nggak ready, nggak berbarengan, dan limited. Kalau sekarang tuh diluncurnya berbarengan ya, si S23 Ultra warna yang eksklusif kayak gini. Dan kita bisa lihat nih perbandingannya S23 Ultra dan S22 Ultra. Mirip ya sekilas, cuman bedanya frame kameranya si S23 Ultra nih lebih besar. Dan bagian sampingnya dia mengotak, lebih mengotak kalau kita banding sama si S22. S23 Ultra ini lebih mengotak. Dan yang gue suka nih di warna graphite ini, si S23 Ultra ini tuh bagian bezelnya tuh hitam ya, hitam matte ya. Kalau si yang warna reguler kan glossy kayak gini nih, kayak si S22.
Nah ini tuh si S23 Ultra warnanya glossy, jadi ini cakep banget sih. Perpaduan warnanya antara graphite dan hitam kayak gini tuh cakep banget. Lebih kelihatan misterius gitu. Keren sih, keren banget. Tuh, kita bisa lihat guys. Bezelnya warna hitam. Dan bagian bodi belakangnya nih warna abu-abu atau graphite. Nah dia yang upgrade yang terbesar yang ada di Samsung Galaxy S23 Ultra itu ada di kameranya. Yang sekarang tuh upgrade ke 200 megapiksel. Wah, gede banget ya. Di compare sama si S22 Ultra yang masih 108 megapiksel. Tapi untuk kamera optical zoom-nya yang 3 kali dan 10 kali optical zoom yang ada periscope yang masing-masing kamera itu 10 megapiksel itu sama untuk setupnya. Dan kamera ultrawide-nya juga masih sama nih untuk setup kameranya. Dan ini dia bagian desain belakangnya nih yang cakep banget. Dan dia sekarang udah pakai Gorilla Glass Victus 2 untuk bagian layar depan dan belakang. Kalau si S22 Ultra kan masih Victus Plus, dan kita buka bagian layar depannya. Dan sekarang kita coba bandingin untuk bagian-bagiannya nih. Bagian atasnya sih mirip ya, ada mic doang nih sama S22 Ultra, cuman posisi antenanya aja yang beda. Bagian kanannya sama, tombol power, tombol volume, cuman ini feel di tangannya sih beda banget ya. Lebih mantep yang S23 Ultra sih feel buttonnya. Terus bagian bawahnya sama, ada S Pen, ada speaker, ada mic, ada SIM tray. Cuman ini mic-nya sih kayak ada tambahan ya. Di S23 Ultra nih mic-nya tambah 1. Kalau di S22 Ultra kan mic-nya cuma 1 doang nih di bagian bawah. Terus di bagian kirinya sama, kosong. Cuman garis antenanya aja. S23 ada 1, S22 ada 2. Oke. Masih mirip banget sih overall, cuman feel di tangannya emang berubah total banget. Oke guys, dan ini dia Samsung Galaxy S23 Ultra yang baru aja gue setup dan gue baru pindahin data dari HP lama gue si S22 Ultra. Dan ini dia layarnya itu sebenarnya masih sama speknya, layar itu masih 6,8 inch QHD. Dan dia punya refresh rate-nya di 120 Hz yang udah pakai teknologi LTPO juga, dan layar ini masih cakep juga sama kayak si pendahulunya si S22 Ultra. Nah, upgrade terbesar yang ada di Samsung Galaxy S23 Ultra ini tuh sebenarnya selain di kamera ada di prosesornya yang pakai Snapdragon 8 Gen 2. Nah, ini adalah prosesor yang gue tunggu-tunggu banget ya. Karena jujur aja guys, di Snapdragon 8 Gen 1 yang gue pakai di S22 Ultra, ini tuh bener-bener gue sering banget ngerasa panas, sering throttle gitu prosesornya. Baterainya juga lumayan boros di S22 Ultra menurut gue. Dan gue baca-baca reviewnya untuk S23 Ultra ini, prosesornya ini jauh lebih awet ya kalau kita bandingin sama si S22 Ultra ini. Dan makanya gue bener-bener penasaran banget sama experience si Samsung Galaxy S23 Ultra ini yang pakai prosesor baru si Snapdragon 8 Gen 2. Nah, selain itu dia juga untuk, coba kita lihat ke menu kameranya. Nah, ini dia untuk menu kameranya. Menu kameranya sekarang dia untuk videonya dia bisa merekam di 8K di 30 fps. Kalau sebelumnya kan cuma di 8K 24 fps ya, yang jujur gue nggak pernah pakai sih di 24 fps karena kurang oke, gue kurang suka. Dan sekarang bisa di fps yang normal di 30 fps, 8K 30 fps. Dan untuk videonya dia juga katanya fitur Ultra Super Steady-nya juga lebih stabil. Nanti akan gue kasih lihat ya untuk contoh foto dan videonya. Ini ada menu portrait masih sama. Nah, untuk kamera depannya, nah ini dia untuk menu-menu tambahan lainnya, ada mode Expert RAW juga. Nah, untuk kamera depannya, ini dia kamera depannya si Samsung Galaxy S23 Ultra yang sekarang ada di 12 megapiksel. Nah, kameranya turun secara resolusi, cuman gue yakin sih hasilnya lebih oke ya dibandingin si S22 Ultra karena kan megapiksel ya, bukan segalanya ya. Untuk video kamera depannya perekamannya bisa di 4K 60 fps, yang ini mantep banget ya. Kamera depan bisa di 4K 60 fps, jarang banget handphone yang bisa kayak gini.
One UI-nya versi 5 terbaru, Android-nya juga versi terbaru, versi 13. Nah, jadi sebenarnya peningkatannya bisa dibilang ya, kalau dari Galaxy S22 Ultra dia bukan membawa peningkatan yang revolusioner, lebih ke penyempurnaan mungkin ya dari si S22 Ultra. Jadi yang kurang-kurang di S22 Ultra tuh ditambal dan lebih kasih dibagusin lagi, kayak kameranya yang zoomnya lebih tajam, prosesornya juga di-upgrade dari Snapdragon 8 Gen 1 ke 8 Gen 2 yang katanya sih jauh lebih efisien dan jauh lebih ini ya, lebih ngebut, lebih irit baterai juga yang paling penting. Dan kita lihat untuk layarnya ini dia lebih flat ya, di Samsung Galaxy S22 Ultra ini lebih flat layarnya kalau kita bandingin sama si S22 dan S23. Si S23 ini layarnya lebih flat. Jadi gue suka sih, karena gue kurang suka sama layar terlalu curve kayak di S22 Ultra ini. Kalau di S22 ini lebih flat, jadi lebih enak di tangan, juga lebih nyaman gitu. Nah, terus untuk baterainya juga masih sama juga, di 5000 mAh. Dan dia punya pengecasannya masih di 45 watt. Gue berharap kedepannya Samsung bisa kasih di 120 watt lah ya, biar lebih ngebut, biar lebih cepat ngisi ulang baterainya. Oke guys, jadi coba sampein di kolom komentar kalian ada saran apa, gue bikin konten apa untuk si S23 Ultra ini. Selain gue bikin video reviewnya, apakah gue perlu battle nih sama si iPhone 14 Pro untuk kameranya, dual flagship terbaru di tahun 2023 ya. Oke guys, jadi sekian untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada komentar, langsung aja sampein di kolom komentar video ini. Sekian untuk video kali ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys.